Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan membahas kenaikan sebabnya gitu kan, sebab kenaikannya ya, sebab kenaikannya Bitcoin dan koin-koin lainnya. Gila nih kalau misalkan kita lihat aja, Bitcoin aja sekarang itu sudah mengalami kenaikan 12%. Nah di sini banyak banget yang gue mau ngasih tahu dan beberapa updatean terbaru lagi perihal semua yang tentang politik dan sekarang positif semua, dan ini mempengaruhi tren market di bulan Februari ini. Oke, kalau kalian mau tahu perkembangan mengenai Bitcoin dan bagaimana kedepannya, silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh, gimana kabar kalian? Gue harap kalian sehat selalu, dan sorry banget gue tadi malam tuh sebenarnya pengen uploadin ke kalian pas jam 4 subuh gitu kan. Cuman jadi persoalannya kayak gue masih agak-agak flu, belum minum obat waktu tadi subuh. Jadi kayak gue mikir kayak ntar ya gue tunggu mendingan habis olahraga dulu biar keringat gue keluar. Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai si Bitcoin ini dan perkembangannya ke depan. Jadi kalian harus tahu banget. Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru gabung di channel gue mau ngasih tahu kalian bahwa channel gue tuh adalah channel dimana kalian bisa dapetin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Oke, jadi di sini kalian bisa banyak banget belajar mengenai pola pikir, sudut pandang, dan pelatihan mental pastinya. Dan pastinya kalian juga bisa menikmatin hadiah giveaway gue. Karena giveaway gue adain setiap bulannya, dan kerennya hadiahnya bertambah 1 juta rupiah setiap bulan. Nah di bulan ini gue bakalan bagi-bagi ke kalian uang senilai 3 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Masing-masing akan dapetin 600.000 satu orang. Lumayan banget nih buat kalian serok token-token yang kalian hold gitu. Sorry banget ya, suara gue serak-serak banget. Oh ya, kalau misalkan kalian mau join di giveaway gue, syaratnya gampang aja. Kalian tinggal subscribe channel gue, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar sebisa jari kalian mengetik dan sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian follow Instagram gue, yaitu di sini Akai, atau kalian ketik aja Akaindis, pasti bakalan muncul tuh. Nah, gue bakalan ngumumin di tanggal 28 Februari di tahun 2022. Oke, gue langsung aja untuk membahas mengenai chartnya dulu tahap awal. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, memang dia sudah melewati batas ya. EMA-nya aja dia udah bisa melewati batas, dan ini menjadi titik awal. Gue selalu bilang kemarin bahwa kalau misalkan si Bitcoin ini belum melewati daripada 3940, otomatis market belum aman. Nah, sekarang dia sudah sideways. Kita tinggal menunggu aja. Kalau misalkan hari ini dan besok gitu kan, dia masih tetap naik atau dia masih sideways di harga 39.441 dan bisa naik lagi menuju 43, itu harapan 44 ya, karena dia bakalan naik di 44. Kalau dia sudah melewati titik 44 berarti aman. Pokoknya market sekarang lagi aman, oke? Dan memang didukung oleh news yang sangat positif banget, dan kita harus perlu tahu news terbaru ini. Gue bakal ngajakin kalian yang pertama, oke? Oke, jadi di sini jelasin bahwa Bitcoin mendapatkan 40.000 dolar kembali gitu kan, karena memang dipengaruhi oleh dipengaruhi memang oleh market lain gitu. Misalkan saham juga naik. Terus di sini tuh dijelasin bahwa Bitcoin diperdagangkan di atas 40.000 hari ini. Cryptocurrency unggulan telah diperdagangkan dalam kisaran 30.000 selama hampir 2 minggu. Jadi kita berdarah-darah kemarin kan. Nah, di sini juga dijelasin bahwa kripto, saham, dan komoditas lainnya juga mengalami hari yang kuat. Memang ini adalah makanya ada pembahasan yang bilang kalau misalkan keuangan Amerika dan dunia menguat gitu kan, itu juga bakal mempengaruhi si cryptocurrency ini, karena memang sekarang The Fed itu dia labil ya, dalam artian kayak dia juga takut kehilangan cryptocurrency gitu kan, takut juga kehilangan animo masyarakat mengenai Bitcoin dan cryptocurrency. Jadi mereka benar-benar sangat-sangat labil guys. Jadi di sini juga komoditas seperti minyak dan juga mengapresiasi harga hari ini, terus ekuitas terkait cryptocurrency naik hari ini juga. Wah, pokoknya keren banget sih. Ini adalah suatu berita yang positif banget. Terus berita kedua yang gue mau kasih ke kalian bahwa jadi ini tuh adalah
Jadi makanya tadi gue bilang dampak pada Bitcoin. Jadi ini kan sekarang lagi masa penaikan banget ya. Nah, ternyata ini juga menjadi ajang di mana sebenarnya The Fed ini berpikir gitu kan. Karena kita tahu bersama bahwa The Fed ini kan dia mau menaikkan suku bunga, ya, menaikkan suku bunga di bulan Maret ini. Namun ternyata dia labil lagi guys. Jadi kayak dia berubah pikiran. Bentar, gue kalau naikin kayak gini bakalan kayak gimana ya gitu kan. Nah, di sini dijelasin bahwa kebijakan semacam itu atau bahkan ekspektasi diketahui berdampak negatif pada saham dan kripto. Nah, ketika uang menjadi lebih mahal untuk dipinjam, bisnis tidak lagi bebas untuk berinvestasi di real estate, saham, atau aset berisiko seperti kripto. Dengan demikian, uang cenderung menarik diri dari pasar pada saat ini. Nah, jadi memang The Fed ini kayak bilang mikir gitu. Kalau misalkan gue naikin suku bunga, otomatis orang tuh pada kayak takut-takut gitu. Takut-takut berinvestasi di saham. Sedangkan kita udah tahu bersama bahwa bank sentral seluruh dunia atau di berbagai negara pun itu tuh yang paling rajanya tuh itu yang mempengaruhi gitu kan. Contoh di Indonesia BI gitu kan. BI ya kalau misalnya ada apa-apa pasti lihat aja Ibu Sri Mulyani gitu kan. Kayak dia suka apa-apalah segala macam kalau masalah keuangan gitu kan, atau bank sentral yang lain-lain lah di seluruh mancanegara kayak The Fed misalkan gitu kan, atau di Rusia pasti selalu yang menuntut ekonomi itu yang bank-bank itu gitu kan, bank, karena memang bank yang akan merajai segalanya gitu. Makanya ada bahasa bilang kalau misalkan kalian mau mematikan satu negara, pinjamkan dia uang, oke? Pinjamkan dia uang, terus kasih dia utang, bunga, terus apa segala macam, akhirnya tidak bisa dikelola, ambil negaranya. Dan gue merasa bahwa Indonesia akan mungkin seperti itu ya, tapi entahlah karena kita udah tahu bersama bahwa ya utang kita aja belum bisa dibayar-bayar gitu kan ke Cina. Oh ya kalau misalkan kalian nggak tahu tuh, Cina tuh udah banyak banget ya ngambil area-area tertentu di negara-negara lain karena dia nggak bayar gitu kan. Dan itu gue khawatir sama Indonesia. Makanya kayak kita tuh perlu sebenarnya orang-orang yang pintar untuk mengolah keuangan gitu. Coba kalau misalkan Indonesia nih kayak dia membuat suatu PT gitu kan, atau di bawah naungan BUMN aja lah, dijadiin kripto segala macam gitu kan. Habis itu dijual di pasar mancanegara, wah gila kacau, the best boy, value-nya tinggi banget. Kita udah tahu bersama bahwa kita kenal negara kita tuh negara sumber daya alam itu banyak banget guys. Jadi kalau kita jadikan itu sebagai kripto atau aset segala macam, pokoknya amazing sekali itu woy. Oke, terus apalagi nih Bang yang gue mau sampaikan? Oke, di sini jelasin juga bahwa di sini ada pembahasan yang mengenai Bitcoin kembali ke 40 likuidasi lebih dari 50 juta short dalam hitungan jam. Jadi guys gini, kalau misalkan kemarin kalau kalian lihat video gue kemarin tuh kebanyakan yang mengambil yang masang gitu kan, yang masang itu di titik 37. Nah, ternyata demand-nya kebanyakan orang masang di situ dan akhirnya pas naik gitu kan. Itulah yang membuat kayak short, padahal niatnya mereka short aja gitu kan. Kalau misalkan dia ngambil 37 der, lepas nanti dia 40 jeder. Tapi itu yang membuat demand-nya makin meningkat dan itu menjadi long. Jadi panjang bakalan Jadi perjalanan ini sebenarnya ya, perjalanan ini guys masih panjang menurut gue. Kalau misalkan dia sudah menaik 42, 43, 44 dan saya tuai di situ, gila parah, kacau karena susah banget guys. Jadi kalau misalkan orang sudah ngambil short gitu kan, jadi kalau udah ngambil short itu kan justru membuat orang kayak FOMO, naik segala macam, dan itu bisa ya namanya kembali lagi ke dunia psikologi. Ya ini sebenarnya pengaruh pengaruh mental karena kita udah tahu bersama bahwa kebanyakan orang masuk itu pas di saat hijau. Ya gue nggak tahu kenapa, mungkin matanya udah mata error kali ya, dan ketika market lagi merah malah dijual, kan kocak kan sebenarnya. Gue nggak tahu lagi, pas hijau beli, pas merah jual. Harusnya tuh kan pas hijau jual, pas merah serok gitu harusnya prinsipnya gitu. Oh ya, terus berita yang keempat, gue ini juga mempengaruhi ternyata. Jadi yang paling dominan mempengaruhi sebenarnya market itu adalah non-farm payrolls-nya itu sudah rilis ya, sudah rilis, dan tingkat penganggurannya sudah rilis. Jadi kalau misalkan kemarin di sini angka tingkat pengangguran di Amerika Serikat itu 3,9 dan naik sudah menjadi titik aman 4 sama 4,1. Nah itu udah aman tuh.
Dan kalau misalkan kita lihat dari segi non farm payrolls-nya itu sekarang sudah yang kemarin 510 dan sekarang sudah menjadi 467. Bukan. Jadi 510 467 dan dia mengalami 153. Oke. Dan ini sudah sangat-sangat mulai membaik ya. Karena kemarin 300 berapa tuh kemarin? 365 yang kalau misalkan gue nggak salah tuh kemarin ya. Gue lupa kemarin nge-tag ini, padahal gue udah siapin ke kalian karena gue selalu mantau-mantau. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu daily semua dunia, di sini tuh ada, kalian ketik aja dailyfx.com. Jadi kalian bisa di negara Indonesia juga kalian bisa tahu nih apa aja yang terjadi gitu kan. Kalian bisa tahu nih di sini perkembangan ekonomi negara gitu kan. Nah, di sini banyak banget loh. Kalian jadi bukan untuk nambah sedikit ya wawasan kita semua lah gitu. Ada di sini tuh banyak banget yang kalian bisa pelajarin. Ada Indonesia juga loh. Kemarin tuh ada apa ya? Dia pokoknya ada utang-utang lagi. Indonesia mau gue nggak tahu lah. Pokoknya dia suka banget ngutang gitu. Aduh, masalahnya adalah bunganya aja belum bisa bayar dari utangnya itu gitu kan. Gimana yang pokoknya kan kayak kacau, kasihan gitu. Tapi ya inilah namanya negara, jadi benar-benar harus bagaimana, pokoknya kita harus berusaha untuk ya meskipun gue masih muda, tapi setidaknya gue sudah berpikir bilang bahwa Indonesia harus berkembang, oke? Indonesia harus maju dan harus berpikir lebih rasional di meskipun di sana oligarki terlalu bagaimana kuat, tapi lah kalau misalkan kita sudah berprinsip gitu kan, pasti bakalan akan membuat perubahan gitu kan. Dimulai dari kita. Setidaknya dari pola pikir gue seperti ini dan gue sharing kepada kalian segala macam itu bisa berkembang dan menjadi suatu anemo, dan sehingga kita bisa ya mungkin pemikiran kita juga satu frekuensi dan bisa mengubah ya setidaknya kabupaten kita atau kota kita lah ya, seperti itu. Oke, gitu aja pembahasan kita kali ini. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, lu gimana Bang? Menurut gua prediksi Bitcoin sekarang kalau dia tetap masih naik gitu kan, masih tetap naik dan memang sangat-sangat positif. Tinggal menunggu tanggal 8 Februari nanti aja nih. Ini sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 5 Februari. Jadi kalau misalkan ada event, jadi The Fed ini kalau gue mau sampaikan kalian, The Fed dia bakalan rapat atau meeting bersama dengan jajaran yang sudah ditunjuk menjadi periset cryptocurrency di Amerika Serikat. Nah, mereka bakalan rapat tanggal 8 Februari. Nah, tahun 2022. Dan gue nggak tahu nih apakah itu mempengaruhi ekonomi negara lagi. Pada intinya kalian tetap ambil aman. Kalau misalkan kalian mau trading, ambil shortnya aja. Oke, dan itu mulai tahap-tahap aman aja seperti itu. Oke, gitu aja pembahasan kita kali ini, dan enjoy selalu dan dapat sebelum kalian close video ini, pastikan kalian tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya, dan titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gua Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.